Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, nah hari ini kita akan kembali membahas mengenai soal-soal tentang perbandingan. Jadi materi perbandingan ini merupakan materi pertama di awal semester 2 untuk adik-adik yang berada di tingkatan kelas 7. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Soal pertama itu ada B banding C sama dengan 5:1. Jika B kurang C sama dengan 32, maka C sama dengan berapa? Nah, untuk soal nomor 1 dan nomor 2 ini merupakan contoh soal perbandingan dasar, ada juga namanya perbandingan bertingkat. Tapi pada intinya, teman-teman itu harus tahu cara untuk mengerjakan soal seperti ini. Nah, salah satunya teman-teman bisa menggunakan rumus seperti ini. Jadi perbandingan yang ditanya dibagi dengan nilai perbandingan yang diketahui, kemudian dikali dengan jumlah atau selisih yang diketahui. Nah, untuk nilai yang kita gunakan pada jumlah atau selisih yang diketahui dengan nilai perbandingan yang diketahui itu saling berhubungan. Jadi kalau misalnya yang diketahui itu merupakan jumlah, ya, berarti nilai yang kita gunakan di nilai perbandingan itu juga merupakan jumlah dari perbandingan itu. Jadi kalau di sini jumlah, berarti di sini nanti kita juga gunakan nilai jumlah perbandingan. Tapi kalau misalnya yang diketahui adalah selisih, berarti nanti nilai yang kita gunakan di sini juga merupakan selisih dari nilai perbandingannya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa langsung mengerjakan soal yang pertama. Jadi soal yang pertama itu apa yang diketahui? B banding C sama dengan 5:1. Terus yang ditanyakan itu adalah nilai C. Jadi yang ditanyakan adalah nilai C. Berarti C sama dengan apa rumusnya? Perbandingan yang ditanya. Nah, yang ditanya itu kan nilainya C. Berarti kita ambil perbandingan nilainya C. Nilai C-nya di sini itu adalah 1. Jadi nilainya itu dapat dilihat dari sini ya. Secara berurut. B banding C sama dengan 5:1. Berarti nilai 5, nilai perbandingannya C adalah 1. Berarti di sini nilainya adalah 1. Dibagi nilai perbandingan yang diketahui. Jadi nilai perbandingan yang diketahui. Yang diketahui apa? Kakak bilang tadi kita melihat dari ini ya, jumlah atau selisih yang diketahui. Jadi kalau di sini yang diketahui adalah selisih, kan? Selisih B kurang C sama dengan 32. Kita tulis dulu ya, ini 32. Berarti nilai yang kita ambil di sini juga itu adalah selisihnya B, selisih B dan C. Selisih B dan C itu berarti 5 dikurang 1. Paham ya? Maka hasilnya nanti 1/5 kurang 1 itu 4 dibagi dengan 32. Nah, 32 bagi 4 itu 8. 1 kali 8 adalah 8. Berarti nilai C adalah 8. Maka jawaban untuk soal pertama itu adalah A. Paham ya? Jadi, kakak ulang, nilai perbandingan yang ditanya dibagi dengan nilai perbandingan yang diketahui. Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilainya C. Kan? Nilainya C berarti nilai perbandingannya C itu adalah 1 di sini, kan? Berangkat dari sini 1. Berarti kita tulis di sini 1. Kemudian dibagi dengan nilai perbandingan yang diketahui. Yang diketahui adalah B kurang C. B kurang C. Perbandingannya berarti nilai perbandingannya adalah 5 dikurang 1. Sebagai mungkin sebagai contoh lain kita kerjakan nomor 2 ya. Nomor 2 itu A banding B sama dengan 5:2. Jika A tambah B sama dengan 14, maka A sama dengan, nah, rumusnya apa tadi? Perbandingan yang ditanya. Yang ditanyakan adalah nilainya A. Berarti A sama dengan nilai perbandingannya A berapa di sini? A banding B. Ini kan. Berarti nilai A-nya adalah 5. Kemudian dibagi nilai perbandingan yang diketahui. Yang diketahui di sini dulu deh, apa? Apakah yang diketahui dari soal jumlah ataukah selisih? Ya, betul. Jadi yang diketahui dari soal nomor 2 ini adalah jumlah ya. Jumlahnya A tambah B.
berapa? 14. Berarti di sini kita jumlahkan juga perbandingannya. 5 tambah 2. Paham kan? Beda kan? Jadi kalau soal nomor 1 kita tadi di sini nilainya kita kurang karena yang diketahui di sini adalah nilai selisihnya B kurang C. Tapi kalau misalnya yang diketahui adalah jumlahnya A, jumlah dari perbandingannya, maka nilai yang di bawah ini, nilai penyebutnya itu kita juga jumlahkan. Berarti nanti hasilnya adalah 5 dibagi 5 tambah 2 itu 7 kan. Terus dikali 14. Nah, ini 14-nya kita bisa bagi sama 7, hasilnya 2. Nanti 2 dikali 5 itu sama dengan 10. Berarti nilai A-nya itu sama dengan 10. Maka jawaban untuk soal nomor 2 adalah A. Paham ya? Untuk lebih pahamnya mungkin nanti adik-adik bisa mengulang kembali video ini supaya lebih paham lagi. Jadi intinya di sini itu sangat terkait nilai yang kita gunakan di sini dan di sini. Untuk lebih jelasnya, kakak akan berikan soal perbandingan yang lain, tapi soal ini merupakan soal cerita. Jadi soal ini merupakan contoh juga dari perbandingan bertingkat. Ya, perbandingan uang A dan B adalah 2:5, sedangkan perbandingan uang B dan C adalah 3:4. Jika jumlah uang mereka bertiga 820.000, maka selisih uang A dan C adalah, nah, tadi rumusnya apa? Perbandingan nilai perbandingan yang ditanya dibagi dengan nilai perbandingan yang diketahui kan? Oke, maaf ya. Kemudian dikali dengan jumlah atau selisih nilai yang diketahui. Oke, pertama-tama kita tulis dulu deh apa yang diketahui. A banding B itu sama dengan 2:5. Kan? 2:5. Terus B banding C itu sama dengan 3:4. Oke, cara pertama, kalau tadi yang soal nomor 1 sama nomor 2 itu kan langsung kan apa yang ditanyakan. Tapi kalau misalnya dia ada 2 perbandingan yang diketahui, pertama-tama kita samakan dulu nilainya. Caranya seperti ini. A banding B. Kemudian B banding C. Karena yang sama itu sama-sama ada B-nya, berarti B-nya kita kasih sejajar. Jadi B-nya ini sejajar ya. Kemudian nilainya juga sama, kita tulis seperti itu. Berarti 2:5, terus di bawah itu 3:4. Nah, setelah itu nilainya kita samakan. Nilai B-nya ini kita samakan. Caranya gimana? Kalikan saja, 5 kali 3. 5 dikali 3, 15. Setelah itu kalikan juga 2 kali 3. 2 kali 3, 6. Kemudian 4-nya kita kalikan juga sama 5. 5 kali 4, 20. Nah, maka nilai perbandingan yang terbaru itu nilai perbandingannya A 6, nilai perbandingannya B 15, nilai perbandingan barunya C itu 20. Oke, ini yang langkah pertama. Langkah kedua, yang ditanyakan apa? Selisih uang A dan C. Oke, selisih uang A dan C. Berarti kita cari dulu nilai uangnya A berapa. Nah, kita kembali pakai rumus yang ini, yang di atas. Oke, perbandingan yang ditanya. Berarti perbandingannya A. Perbandingannya A di sini tadi yang terbaru berapa? 6. Oke, 6. Oke ya, kemudian dibagi. Perbandingan yang diketahui. Yang diketahui apa?
di sini itu jumlah uang bertiga ya. Jumlah uang bertiga berarti jumlahnya uang A tambah B tambah C itu 820.000. Berarti nilai perbandingannya di sini kita apakan? Kita jumlah atau kita kurang? Iya, betul. Kita jumlah ya. Berarti nilai perbandingannya kita jumlahkan. Nilai perbandingannya berarti 6 ditambah 15 tambah 20. Terus dikali dengan ini, 820.000. Oke ya. Nah, setelah itu berarti 6 dibagi berapa? 6 tambah 15 tambah 20 berapa? 41 ya. Jadi 41 dikali 820.000. Setelah itu yang 820 bagi 41 hasilnya itu 20. Berarti 20.000 dikali 6 itu 120.000. Berarti uang A-nya itu 120.000. Nah, sekarang kita kembali cari nilainya uang C. Uangnya C itu berapa? Lagi kan rumus yang ini, perbandingan yang ditanya. Yang C, perbandingannya berapa di sini? 20. Berarti 20 dibagi, sama kan? 41 dikali 800.000. Ini tadi dapatnya 20, berarti 20 kali 20, 400.000. Berarti selisih, maka selisih uang A dan C itu sama dengan 400.000 dikurang 120.000. Di hasilnya nanti 280.000. Berarti selisih uang A dan C itu 280.000. Maka jawabannya di sini adalah C. Oke, kakak harap adik-adik semua paham ya. Nanti kakak kembali ulangi videonya, bisa adik-adik ulang dari awal. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat. Untuk soal selanjutnya akan kakak bahas pada pertemuan berikutnya. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.